Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة
Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, biasa khatib memberikan wasiat untuk khatib pribadi dan tentunya untuk jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita di hari Jumat ini, dan tak lupa memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena siapa yang mengucapkan salawat satu kali, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjawab 10 kali. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa yang lebih besar melebihi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan 7 perkara yang menghancurkan manusia, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan, maka urutan yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni pelakunya kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu difirmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa siapapun yang menyekutukannya, tapi Allah Subhanahu wa taala hanya mengampuni dosa selain daripada itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari jenis kesyirikan yang menyebar hari ini adalah tersebarnya dunia khurafat, dunia perdukunan, dunia sihir, dunia paranormal. Maka Jumat kali ini kita akan mengupas sedikit tentang dunia-dunia ini, karena dunia-dunia ini adalah dunia-dunia
yang berkecimpung di dalam dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah dianugerahi kitab Taurat, maksudnya orang-orang Yahudi, tiba-tiba mereka beralih dan beriman kepada al-jibti dan juga taghut. Para ulama tafsir mengatakan al-jibti adalah al-kuhan, para dukun, dan taghut artinya tukang sihir ataupun syaitan. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sejarah kelam bangsa Yahudi. Dahulu bangsa Yahudi, mereka adalah bangsa yang taat kepada Taurat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi kemudian dengan berjalannya waktu, Musa meninggal dunia, kemudian nabi-nabi juga meninggal dunia, sampai kepada era Sulaiman alaihi salatu wassalam juga meninggal dunia, dan orang-orang yang bertauhid juga meninggal dunia. Maka tiba-tiba kemudian orang-orang Yahudi berpaling kepada dunia sihir dan dunia perdukunan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegas menggambarkan dunia mereka. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang dianugerahi Alkitab, At-Taurat, tiba-tiba mereka beriman kepada tukang-tukang sihir dan tukang-tukang ramal. Menunjukkan bahwa terkadang keimanan bisa luntur dengan kesyirikan. Kenapa kemudian Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW sangat keras melarang dunia-dunia seperti ini? Karena dunia-dunia seperti ini tidak lepas daripada istikhdamus syayatin, kerjasama dengan syaitan. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian kemana setan-setan itu singgah di bumi? Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, maukah kuhabarkan, kata Allah, kemana setan-setan itu apabila singgah di bumi? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan-setan itu apabila singgah di bumi, mereka singgah kepada setiap para pendusta. Ahli tafsir mengatakan setiap para dukun, setiap para peramal, setiap paranormal. Kemudian Allah mengatakan yulquna sam'a. Setan-setan ini berkomunikasi dengan mereka. Wa aktsaruhum kadzibun. Sementara mereka para dukun itu adalah para pendusta. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan kepada kita bagaimana para dukun itu ada kerjasama dengan syaitan. Karena Allah yang mengatakan, bukan kita yang mengatakan. Allah yang mengatakan, maukah kuhabarkan kepada kalian kemana syaitan apabila singgah di bumi? Maka Allah mengatakan mereka mendatangi para dukun, kemudian memberikan informasi kerjasama, sementara para dukun itu kebanyakan mereka berdusta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu dipenuhi dengan jin-jin yang mencuri dengar akan percakapan malaikat yang ada di langit. Bahkan disebutkan dalam suratul jin, di dalam Al-Quranul Karim, para jin yang dulunya kafir kemudian masuk Islam bercerita. Jadi yang bercerita ini adalah jin-jin yang masuk Islam, dan ceritanya diabadikan di dalam surah dalam Al-Quran. Bahkan suratnya disebut suratul jin, surat jin. Apa kata jin yang sudah masuk Islam itu? Kami senantiasa ke atas, kemudian kami memiliki maqaida lis-sam'i, tempat mencuri dengar di atas awan.
Mencuri dengar akan apa? Mencuri dengar percakapan malaikat Jibril dengan malaikat-malaikat yang di langit pertama untuk ditugaskan ke bumi. Apakah di bumi akan terjadi gempa? Apakah di bumi akan terjadi tsunami? Apakah di bumi akan terjadi angin puting beliung? Apakah di bumi akan terjadi musibah? Ataukah di bumi akan menjadi kesuburan, kedamaian, keamanan, dan begitu seterusnya? Maka percakapan malaikat yang sedang diberikan tugas Jibril dari Allah kepada malaikat-malaikat di langit pertama untuk memakmurkan bumi, apabila jin yang di atas awan mendengar satu kalimat, maka mereka menyampaikan kepada jin yang di bawahnya, jin yang di bawahnya menyampaikan jin yang di bawahnya lagi, sampai kepada jin yang ada di bumi. Itu pun sudah dicampur adukan dengan 100 kedustaan. Kemudian kabar ini diperjualbelikan kepada para dukun, paranormal, kemudian diterimanya dengan barter keimanan mereka, akidah mereka, Islam mereka dipertaruhkan. Karena tidak mungkin bekerja sama dengan jin kecuali harus kufur. Akhirnya mereka pun bekerja sama mengambil satu kalimat dari jin yang sudah dicampur adukan 100 kedustaan. Kemudian mereka mulai meramal satu yang benar, 99 dusta. Coba lihat para dukun, para peramal itu. Suruh mereka meramal 100 ramalan, pasti yang benar cuma satu. Itu pun istidraj kebetulan. Kalau seandainya dari 100 ramalan 99 tidak terjadi, hanya satu yang terjadi, apakah kita katakan dukun itu sakti? Justru kita katakan dukun itu pendusta. Karena yang 99 meleset, yang satu benar. Berarti banyak dustanya dibandingkan banyak benarnya. Makanya betul kalau Allah mengatakan wa aktsaruhum kadzibun, para dukun itu adalah para pendusta. Sehingga jangan percaya kepada mereka, karena mereka hanyalah para pendusta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umumnya orang datang ke dukun adalah minta diramal. Minta diramalkan nasibnya. Entah itu bicara jodoh, entah itu bicara rizki, entah itu bicara penglaris, entah bicara kecantikan, dan begitu seterusnya sampai kepada perobatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ada 5 kunci yang disebut dengan mafatihul ghaib. 5 kunci kegaiban. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Siapapun yang mengatakan tahu yang gaib, berarti dia telah mendustakan Al-Quran yang mengatakan bahwa 5 kunci kegaiban itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 5 kunci kegaiban itu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa indahu ilmus sa'ah wa nunazzilu minal ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri madza taqsibu ghadan wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Inilah 5 kunci kegaiban yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa indahu ilmu sa'ah, di sisi Allah lah pengetahuan kapan kiamat. Jangan pernah meramal kapan kiamat, karena kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun Anda meramal tentang kiamat, tetap ramalan Anda pasti meleset. Kenapa? Karena ilmu kapan kiamat itu hanya Allah yang tahu. Bahkan Jibril tidak tahu. Ketika bertanya kepada Nabi SAW, kapan kiamat? Kata Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham daripada orang yang bertanya. Artinya aku dan engkau wahai Jibril sama-sama tidak tahu. Yang kedua, wa yunazzilul ghaith, tentang turunnya hujan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kapan hujan turun, kapan hujan berhenti, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini berdasarkan nas Quran. Maka kalau ada pawang-pawang hujan mengaku bisa memberhentikan hujan atau menurunkan hujan, kita katakan pendusta kalian. Kenapa? Allah yang mengatakan. Soal hujan itu Allah yang tahu. Bagaimana Anda bisa tahu? Berarti Anda mendahului Allah Subhanahu wa taala. Siapa Anda dengan Allah? Anda ini hanya makhluk. Anda tidak bisa menurunkan hujan ataupun mencegah hujan kalau Allah berkehendak untuk hujan. Yang kedua, yang ketiga, Allah mengatakan wa ya'lamu ma fil arham, sesuatu yang di dalam janin,
Ketika janin ini usia 4 bulan, datang malaikat meniupkan roh, kemudian di situ mencatat rizkinya berapa, mencatat ajalnya berapa, mencatat kebahagiaannya berapa, mencatat keburukannya berapa, termasuk su'ul khotimah, husnul khotimah dicatat di situ. Artinya bahwa kalau tiba-tiba ada orang yang beramal soal rizki, berarti orang ini telah berdusta. Karena tidak ada yang tahu rizki seseorang kecuali Allah. Kalau ada orang yang beramal soal kematian, berarti dia berdusta, karena tidak ada yang tahu kematian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dokter yang meleset ketika mereka mengatakan ini orang ini umurnya hanya mungkin 3 hari mati karena penyakitnya sudah parah. Betapa banyak tiba-tiba setelah 3 hari tidak mati-mati. Karena kematian itu rahasia Allah, termasuk bahagianya, celakanya, jodohnya, itu urusan Allah. Tidak bisa dukun meramal ataupun memberikan jimat, memberikan tangkal. Nih ambil tangkal ini, tokomu pasti laris. Nih ambil ini, jodohmu pasti secepat. Ini ambil ini, kau akan bahagia rumah tanggamu. Mustahil, karena ini perkara gaib, tidak ada yang tahu kecuali kepada Allah. Kalau minta rizki, mintalah kepada Allah. Kalau minta jodoh, mintalah kepada Allah. Kalau minta kebahagiaan, mintalah kebahagiaan kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta, minta kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Jiwa tidak tahu apa yang terjadi besok hari. Tidak ada yang bisa meramal esok hari, apalagi bulan depan, apalagi tahun depan. Apa yang kita akan hadapi esok? Bisa makankah kita atau tidak? Besok kita sehat ke atau sakit? Besok kita bahagia ke atau celaka? Tidak ada yang tahu, tidak bisa diramal. Baik lewat zodiak perbintangan, baik lewat jari-jari, baik lewat kerikil-kerikil atau apapun media ramalannya, mustahil bisa diramal. Karena ini perkara kegaiban yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jiwa tidak tahu di mana orang itu akan mati, tidak bisa diramalkan. Anda akan mati di Batam, Anda akan mati di Tanjung Pinang, Anda akan mati di Padang, di Jawa, dimanapun, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian itu hak mutlak milik Allah. Tapi yang jelas bahwa ibrah itu bukan di mana kita mati, tetapi ibrah itu bagaimana kita mati. Apakah kita mati su'ul khatimah, ataukah kita mati husnul khatimah? Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Singkat saja untuk khutbah yang kedua. Nabi SAW 14 abad yang silam sudah mewanti-wanti kita jangan percaya dukun. Karena dukun itu cuma ada 2. Dia seorang penipu, melakukan perdukunan dengan trik-trik penipuan, atau mungkin dia dukun sungguhan bekerja sama dengan syaitan. Dan dukun cuma satu, hanya hitam, tidak ada dukun putih, tidak ada dukun hitam. Nabi SAW bersabda, man ata arrafan fasala an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Barang siapa yang datang ke dukun, barang siapa yang bertanya ke dukun, barang siapa yang konsultasi ke dukun, belum membenarkan, baru bertanya, baru konsultasi, solatnya 40 malam 40 hari ditolak. Na'udzubillah. Solat adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. 40 malam 40 hari ditolak, padahal hanya tanya, padahal hanya konsultasi, belum dijawab, belum membenarkan. Bagaimana kalau seandainya sampai menjawab? Bagaimana kalau seandainya sampai membenarkan? Maka hukumnya berbeda lagi. Kata Nabi SAW, man ata arrafan au kahinan fasa'ala an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun, ke tukang ramal, ke paranormal, ke orang pintar, penasihat spiritual, ahli supranatural, apapun namanya,
Kemudian Anda bertanya, mereka menjawab, Anda benarkan, maka Anda telah kufur dengan seluruh Al-Quran, artinya Anda telah keluar dari Islam. Na'udzubillah. Oleh karena itulah maka jangan percaya kepada mereka. Kalau Anda sakit, minta kesembuhan kepada Allah. Ambil sebab, datang ke dokter. Ambil sebab, datang ke dunia-dunia herbal. Mungkin bisa beli herbal, atau mungkin dengan dunia-dunia yang lainnya. Yang jelas tidak ada unsur mistik dan klasik. Sebab pengobatan itu ada yang sifatnya berdasarkan nas Quran, dia obat. Ada yang sifatnya memang tidak berdasarkan nas Al-Quran, tapi penelitian dokter, penelitian farmasi, penelitian ahli herbal, dia obat. Tapi kalau Anda berobat dan obat itu tidak ada kaitan dengan penyakit, berobat dipindahkan penyakitnya ke kelapa, dipindahkan penyakitnya ke ayam, ke kambing, itu semua tidak rasional. Itulah yang disebut dengan dunia perdukunan. Hati-hati, jangan percaya kepada mereka, karena percaya dengan mereka bisa mengalami kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal haja. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.